Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian di rumah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yaitu mengenai penyajian data. Sebelumnya Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi kemarin. Nah, apa itu penyajian data? Kemarin kita sudah mempelajarinya, yaitu data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, data sendiri dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Untuk kali ini kita akan mempelajari kedua-duanya, yaitu bentuk tabel dan diagram. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Nah, terdapat 3 macam jenis penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, itu ada tabel baris dan kolom, yaitu tabel yang digunakan untuk data yang memiliki satu kategori atau kelompok saja. Nah, kemarin kita sudah melakukan pengamatan tentang isi tas masing-masing ya, dan kita masukkan ke dalam satu tabel. Nah, itu namanya tabel baris dan kolom. Untuk yang kedua, yaitu tabel kontingensi. Nah, ini tuh berbeda dengan tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, contohnya itu ada di gambar bawah ini. Di gambar itu diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Nah, biasanya kalau hasil pengamatan yang kalian lakukan itu datanya cukup banyak, bisa menggunakan tabel ini. Nah, contohnya itu ada nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Jumlah siswanya itu ada 30 dan nilainya juga beragam dari 61 sampai 100. Karena jumlahnya banyak, kita menggunakan tabel interval. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Kalau pada gambar terdapat 4 interval, yaitu 61 sampai 70, nilainya dari 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan seterusnya. Nah, dari contoh itu terdapat interval yang 61 sampai 70 itu memiliki panjang 10. Jadi total nilainya itu ada 10 anak. Maksudnya itu dari frekuensi interval 61 sampai 70 ada 3. Nah, berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai antara 61 sampai 70 pada ulangan harian matematika itu ada 3 orang. Sudah jelas ya? Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diagram batang atau balok. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan data tahunan, seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Pada diagram ini, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas, dan setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, di sini ada data. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat data tinggi badan siswa kelas 7. Nah, kita akan membuat diagram batang. Kita harus cari tahu banyaknya siswa dari masing-masing tinggi badan.
Karena data yang ada itu masih acak, kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk memudahkan langkah itu, kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu persatu secara berurutan, sehingga diperoleh gambar seperti berikut ini. Nah, dari diagram batang yang sudah kita buat, kita lebih mudah memperoleh beberapa informasi. Di antaranya, tinggi badan terpendek siswa kelas 7A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 7A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 7A memiliki tinggi badan 137 cm. Yang kedua ada diagram garis. Nah, diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya saja langkah akhirnya berbeda. Diagram garis, kalian itu menarik garis secara berurutan dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besar persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Nah, itu menggunakan rumus sebagai berikut ini. Rumus diagram lingkaran yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Sedangkan rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen itu adalah besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Itu sudah dijelaskan secara urut bagaimana cara mencari derajat dan persentasenya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.